Saya akan melanjutkan seri Fondasi Kristen, ini session yang ke-30. Kalau kita sudah mempelajari angka Romawi keempat tentang iman yang menyelamatkan dan pertobatan dan sebagainya, sekarang session ke-30 ini mempelajari tentang apa gunanya ketaatan atau perbuatan baik. Jadi selama ini saya sudah mengajar bahwa ketaatan atau perbuatan baik itu sama sekali tidak menyelamatkan kita. Jadi kalau urusan keselamatan dalam arti masuk surga atau tidak, maka perbuatan baiknya ini sama sekali tidak ada andil apapun. Nol. Kita selamat hanya karena iman. Jadi misalnya pada akhir zaman itu atau pada waktu kita mati itu Tuhan melakukan penghakiman. Dia hanya lihat beriman masuk surga, tidak beriman masuk neraka. Tentu saja iman pada Kristus ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Imannya masih benar. Betul-betul beriman, surga. Tidak beriman atau imannya salah, neraka. Perbuatan baik sama sekali tidak diperhitungkan. Kalau urusan masuk surga atau tidak masuk surga, selamat atau tidak selamat. Tapi saudara, itu tidak berarti bahwa ketaatan atau perbuatan baik itu tidak ada gunanya sama sekali untuk hal-hal yang lain. Tidak berarti itu tidak perlu dilakukan. Itu perlu dilakukan, tapi bukan supaya selamat. Jadi ingat ya, kita beriman kita langsung selamat. Setelah itu baru perbuatan baik bisa muncul. Karena begitu kita beriman, kita terima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu mengeluarkan buah roh. Dan itu perbuatan baik terjadi setelah kita selamat. Jadi tidak mungkin itu yang menyelamatkan, tapi merupakan hasil dari keselamatan. Jadi saudara, tetap perbuatan baik itu perlu dilakukan, sekalipun bukan untuk selamat. Kita sudah selamat karena beriman. Nah setelah itu berbuat baik. Nah sekarang ketaatan atau perbuatan baik atau mau disebut apapun ya, ini gunanya apa sebetulnya? Ini yang akan saya bahas saudara. Pertama saudara, sebagai bukti dari iman. Jadi bisa sekali saudara itu meragukan iman saudara sendiri. Kalau ternyata kehidupan saudara itu tidak ada perubahan apapun sebelum saudara beriman dan setelah saudara beriman sekian lamanya, tidak ada perubahan apapun, maka saudara bisa ragu-ragu, aku ini Kristen apa tidak gitu ya. Nah saudara, ketaatan atau perbuatan baik itu membuktikan iman. Bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Memang kalau lihat orang lain itu agak sukar ya, soalnya apalagi kalau orang itu memandang kita secara negatif, maka apapun yang kita lakukan padahal baik pun bisa dikatakan oleh dia sebagai buruk dan sebagainya. Juga baik buruk itu akan beda kalau standarnya beda. Misalnya kita menginjil, itu bisa baik kalau standarnya Alkitab. Tapi kalau pakai standarnya hukum negara, menginjil orang agama lain itu salah. Jadi saudara, ini sesuatu yang perlu dipikirkan ya. Taat dan perbuatan baik ini memang mesti diukur dengan standar Alkitab. Nah kalau itu memang dengan standar Alkitab dan itu memang merupakan ketaatan atau perbuatan baik, maka itu membuktikan iman kita. Mari kita lihat ayat ini ya. Yakobus 2, 17 dan 26. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Diulang lagi dalam ayat 26 ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, mati itu artinya apa? Bukan berarti tadinya itu ada dan hidup. Lalu karena tidak ada perbuatan, lalu dia sakit lalu mati. Kalau begitu caranya nafsir, maka ayat ini berarti keselamatan bisa hilang gitu ya. Tapi bukan itu ya. Mati itu berarti imannya tidak ada. Tidak pernah ada. Kalau iman itu tidak ada bukti perbuatan, maka iman itu tidak pernah ada. Karena itu dalam pembicaraan tentang Ravi Zacharias ini ya, yang skandal seks dan sebagainya,
saya sangat condong menganggap dia bukan orang beriman. Kesaksian pertobatannya tidak ada salibnya dan oleh satu orang diragukan sebagai palsu, dusta gitu ya. Diberikan bukti-buktinya mengapa dianggap dusta dalam satu video. Lalu dia juga berdusta bolak-balik berpuluh-puluh kali di mana-mana dia mengaku lulusan dari Cambridge dan juga mengaku sebagai profesor di Oxford. Padahal dibuktikan baik Cambridge maupun Oxford tidak mengakui hal itu. Dia tidak pernah sekolah di Cambridge, dia bukan profesor di Oxford, tidak pernah. Tapi dia ngaku di mana-mana. Ini dosa yang terus-menerus pada saat dia adalah diakui sebagai penginjil dan apologet yang top dunia, bisa hidup seperti itu. Lalu ya skandal seksnya yang gila-gilaan. Dan banyak hal yang lain dalam kehidupannya yang saya tidak percaya itu bukti dari iman. Memang semua orang berdosa, jelas. Tapi dosa dia itu tidak ada pertobatan. Terus hidupan dosa. Dan dalam banyak hal, skandal seksnya tidak pernah ada dia minta maaf atau minta ampun atau apapun, tidak ada. Dusta-dustanya juga tidak ada. Lalu kalau saya lihat khotbah-khotbahnya juga, khotbah apa ini? Dia tidak khotbahkan firman Tuhan. Dia khotbahkan filsafat dan logika dan apa yang kacau balau tidak karu-karuan. Saya sedikit pun tidak senang khotbahnya. Karena saya orang yang sangat alkitabiah, selalu khotbah dengan dasar ayat. Dia jarang ada dasar ayatnya. Jadi saudara, bagi saya dia tidak punya bukti iman. Kehidupannya bukan buruk, tapi sama sekali tidak menunjukkan buah dari pertobatan. Sama sekali tidak ada. Kalau ada tapi sedikit, nah itu masih bisa. Tapi saya tidak melihat. Saya cek video-video, saya tidak melihat hal itu. Jadi kalau dia menurut saya, memang iman yang mati yang dibicarakan oleh Yakobus ini. Nah, kalau tidak adanya ketaatan menunjukkan tidak adanya Roh Kudus dalam diri kita. Dan tidak adanya Roh Kudus dalam diri kita menunjukkan tidak adanya iman yang sejati kepada Kristus. Sebaliknya, kalau ada ketaatan yang sungguh-sungguh, maka itu menunjukkan adanya Roh Kudus dalam diri kita. Dan ini membuktikan bahwa kita memang beriman kepada Kristus. Dan bukti iman ini penting untuk diri kita sendiri. Kalau saudara ragu iman saudara kan tidak enak. Itu membuat kita tidak bisa damai kan. Kalau orang Kristen atau tidak. Berarti pasti akan ragu-ragu juga soal masuk surga atau tidak. Karena iman itu yang membuat kita masuk surga. Kalau kita ragu-ragu iman kita ragu-ragu keselamatan kita ragu-ragu masuk surga. Jadi kalau kita punya perbuatan baik yang membuktikan iman, itu akan menguatkan iman kita bahwa kita beriman. Dan itu memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan kita ketenangan. Tidak usah takut dengan mati, biarpun bukan maksudnya cari mati ya. Tentu harus menjaga kehidupan, karena itu perintah Tuhan. Tapi kalau memang sudah dekat kematian, tidak usah takut kematian. Kalau kita memang punya bukti iman, maka kita yakin kita beriman, kita tidak akan takut mati. Dan bukti iman itu juga penting untuk orang lain pada waktu mereka melihat kita. Memang saya sudah katakan kalau orang lain melihat kita atau kita melihat orang lain, itu memang selalu bisa salah. Makanya dalam kasus Raffi saya cuma katakan saya punya kecondongan. Tapi kecondongan itu sangat besar. Tetap bisa salah. Karena kita lihat tahu semua tentang dia. Jadi bisa salah sih bisa salah kalau kita menilai orang atau orang menilai kita. Apalagi kalau orang itu punya pandangan negatif, maka apapun yang bagus yang kita lakukan dia katakan buruk. Antar pendeta saja beda aliran. Maka bahkan ada fitnah yang tidak karu-karuan. Kelompoknya Suhentolio itu terus-terusan fitnah Calvin.
Fitnah para Calvinis dengan secara sistematis teratur terus-menerus tanpa pertobatan, saya tidak anggap mereka Kristen. Ini nabi palsu juga. Imannya tidak dibuktikan dengan perbuatan. Kehidupannya yang penuh dengan fitnah dan dusta, terang-terangan. Bagi saya merupakan bukti dia tidak beriman. Ya, tapi lagi-lagi saudara, dalam hal apapun menilai orang lain, itu memungkinkan salah. Orang lain menilai kita, memungkinkan salah. Jadi kalau ada orang menuduh saudara tidak beriman karena hidup saudara jelek, ini. Kalau dia katakan hidupmu jelek, tanya jeleknya dari mana? Nah kalau memang benar dia tunjukkan jeleknya kayak ini. Nah saudara tetap introspeksi. Karena bukti iman itu tidak berarti kita tidak ada kejelekan sama sekali loh. Katakanlah aspek hidup kita itu ada 10 ya. Urusan gampang marah atau sabar, gitu ya. Atau kedua sombong atau rendah hati. Ketiga dermawan atau pelit, tamak dan sebagainya ya. Macam-macam ada 10. Nah kalau ada 2 dari 10 di mana kita berubah ke arah positif, itu sudah perubahan hidup. Dan itu membuktikan iman. Tidak ada 10 segi lalu 10 membaik. Mesti semua orang itu ada kelemahannya. Jadi kalau disorot cuma kelemahannya, nah itu tidak benar. Baik menilai diri sendiri maupun menilai orang lain, soroti semua segi kehidupannya. Rajin atau malas, misalnya. Ya. Dalam pernikahan setia atau suka selingkuh. Nah, seperti misalnya Raffi dan sebagainya. Jadi saudara, ini semua dinilai semua. Kerajinan belajar firman bagaimana? Kehidupan doa bagaimana? Kerajinan berbakti bagaimana? Kasih pada orang bagaimana? Wujud dari kasihnya bagaimana? Ingat ya, soal kasih itu seringkali ada banyak orang bicara kasih, tapi mereka tidak ngerti kasih itu apa. Kalau kita negur orang, bahkan negur dengan keras, itu belum tentu tidak kasih. Kalau orang salah dan kita malah biarkan, itu malah tidak kasih. Tapi sering ada orang anggap itu yang kasih. Jadi sudah urusan kasih ini sering ada orang yang tidak karu-karuan definisi kasihnya itu bagaimana. Membuat akhirnya terbalik. Orang yang kasih dianggap tidak kasih dan sebaliknya. Jadi saudara perlu banyak ngerti firman untuk tahu. Saudara memang punya perbuatan baik yang membuktikan iman saudara, ya atau tidak. Dan menilai orang lain dan sebagainya. Saudara perlu ngerti firman. Kalau saudara tidak ngerti firman, tidak bisa. Karena saudara tidak akan tahu yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Ya, jadi ini bukti iman penting untuk diri kita sendiri maupun menilai orang lain. Apa perlunya kita menilai orang lain? Perlu saudara misalnya menilai seorang hamba Tuhan ya. Kalau saudara tidak bisa menilai, maka saudara akan masukkan hamba Tuhan itu ke gereja saudara. Saudara undang khotbah misalnya, padahal dia nabi palsu. Karena saudara salah menilai atau tidak menilai. Masukkan seadanya pendeta untuk khotbah di gereja saudara, maka yang terjadi penyesatan. Nah memang untuk hamba Tuhan yang saudara tidak kenal, tidak bisa menilai kehidupannya. Yang bisa menilai ajaran dia. Tapi kalau misalnya Raffi itu hidup, orang seperti Raffi ya pasti saya blacklist, tidak akan saya izinkan masuk di gereja saya untuk khotbah di gereja saya. Pasti tidak. Dan saya lihat hamba Tuhan tertentu yang kelihatan bohongnya, kelihatan mata duitan, tidak karu-karuan. Saya tidak akan undang orang seperti itu. Jadi ini pentingnya menilai orang lain. Dan saya juga tidak akan gubris orang yang seperti itu. Saudara mau mengangkat majelis di gereja saudara. Nah maka perlu melihat orang yang mau diangkat ini ada bukti iman atau tidak. Supaya jangan saudara lalu mengangkat orang yang Kristen KTP jadi majelis. Nah ada gereja-gereja yang kalau mengangkat majelis cari yang kaya. Cari yang bergelar, punya pangkat dan sebagainya. Ini bodoh. Cari majelis nomor 1 dia Kristen sungguh-sungguh tidak peduli melarat. Dan kedua, makin hebat imannya dan makin tinggi kesalehannya, itu yang makin dipilih. Kekayaan dan sebagainya itu tidak ada urusannya.
Juga memilih orang untuk pelayanan apapun. Jadi guru sekolah minggu dan sebagainya. Salah pilih. Maka saudara akan mendapati orang yang akan menyesatkan anak saudara. Membuat anak-anak saudara masuk neraka. Dia sudah menilai orang lain itu penting di dalam banyak hal. Sekarang saya lanjutkan. Guna kedua dari ketaatan atau perbuatan baik. Itu menunjukkan atau merupakan tanda dari cinta kita kepada Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku. Kalau ini ada. Maka Yesus berkata kamu akan menuruti segala perintahku. Tidak bisa enggak saudara. Kalau cinta itu ada. Maka taat itu ada. Kalau cintanya tidak ada. Taatnya bisa ada. Hanya taat karena takut. Dan itu bukan taat. Taat itu harusnya karena kasih seperti di sini. Ya memang taat karena takut lebih baik daripada tidak taat sama sekali. Tapi taat karena takut itu sebetulnya tetap dosa. Seharusnya taat karena kasih. Kalau saudara punya pacar dan saudara betul-betul cinta dia, saya akan berusaha menyenangkan dia. Dan akan berusaha mentaati dia. Ya selama permintaannya tidak kelewatan batas ya. Kalau permintaannya sudah bisa turuti dan sudah tahu ini menyenangkan dia, saya tentu akan berusaha nuruti. Bahkan dia tidak minta pun sudah tahu ini membuat dia senang. Nah kalau saudara mengasihi dia, saudara akan melakukan hal-hal yang menyenangkan dia. Dengan Tuhan sama saudara. Kalau saudara memang mengasihi Tuhan, saudara otomatis akan mentaati dan melakukan apapun yang menyenangkan dan membuang apapun yang tidak menyenangkan dia. Nah itu perlu belajar firman laki-laki. Banyak ngerti firman saudara baru tahu apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang tidak menyenangkan dia. Dan pilah-pilah. Ini dilakukan, ini tidak dilakukan dan sebagainya. Jadi saudara jangan taat kepada Tuhan hanya karena takut. Takut dihukum, takut tak diberkati. Ketaatan ini memang masih lebih baik dari ketidaktaatan. Tapi ketaatan seperti ini tetap kurang baik. Bahkan masih dianggap sebagai dosa. Ketaatan yang benar adalah ketaatan karena kasih. Jadi pikir ya, dalam diri saudara itu ada ketaatan seperti itu enggak? Betul-betul saudara merasa dan mengasihi Tuhan. Dan karena itu saudara mau melakukan apapun yang Tuhan perintahkan dan membuang apapun yang Tuhan larang. Misalnya saudara pergi ke gereja dengan rajin. Atau sekarang ini ikut kebaktian online dengan rajin. Apakah itu karena saudara mengasihi Tuhan? Atau karena ya kebiasaan jadi orang Kristen minggu kebaktian ya kebaktian lah. Atau terpaksa dimarahi pendeta kalau tidak datang ya. Nah ini mengasihi pendeta atau mengasihi Tuhan. Kalau saya belajar firman, wah supaya aku bisa debat dan kalahkan orang-orang. Nah ini motivasinya salah. Belajar firman harus karena saudara mengasihi Tuhan. Saya berdoa supaya dikabulkan permintaanku, aku kepingin ini. Laki-laki motivasi yang salah. Kita berdoa itu sebetulnya motivasi terutama kita mengasihi Tuhan sehingga kita kepingin bersekutu. Tentu boleh minta. Tapi tujuan utama dari doa itu bersekutu dengan Tuhan. Justru ada belajar firman baru kita tahu. Apa yang membuat kita menyenangkan Tuhan dan apa yang membuat kita tidak menyenangkan Tuhan. Ya, jadi karena kita mengasihi Tuhan dan kita tahu bahwa ketidaktaatan atau dosa itu menyakiti hati Tuhan, maka kita taat kepada Dia. Belajar firman itu juga bukti dari kasih ya. Kalau saudara mencintai seseorang, saudara senang ngomong-ngomong dengan dia. Saudara ngomong pada dia itu kalau dengan Tuhan sama seperti saudara berdoa. Saudara dengar omongan dia seperti saudara belajar firman atau mendengar firman Tuhan. Saudara cinta pada seorang, saudara senang dengar omongan dia, saudara senang ngomong pada dia. Saudara cinta pada Tuhan juga mesti demikian. Saudara senang ngomong pada dia, berdoa. Dan saudara senang mendengar dia ngomong. Belajar atau mendengar firman atau merenungkan firman, apapun itu Tuhan bicara pada saudara. Jadi saudara, pikirkan adakah memang bukti-bukti cinta pada Tuhan ini ada dalam bentuk ketaatan yang betul-betul adalah ketaatan.
Perhatikan motivasinya ya. Karena ketaatan yang lahiriah tapi motivasi salah, itu dosa. Motivasi salah membuat yang baik jadi salah. Sekarang yang ketiga. Guna dari ketaatan atau perbuatan baik supaya kita bisa kuat pada masa kesukaran datang. Matius 7:24-27, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, jadi ini orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Dengar dan taat. Nah, itu seperti orang bijaksana, dirikan rumah di atas batu. Jadi fondasinya kuat gitu ya. Maka ada hujan, ada angin, banjir, rumahnya tetap kuat. Karena didirikan di atas batu. Nah, sekarang ayat 26 ini kontrasnya. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Jadi orang ini dengar firman. Tapi dengar tidak disertai ketaatan. Dia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tidak ada fondasi. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi saudara, kalau saudara dengar firman tapi tidak pernah taat, saudara kayak yang kedua. Tapi kalau saya dengar dan berusaha taat, sekalipun kadang-kadang gagal atau sering gagal, tapi saudara memang berusaha taat, saya tetap seperti orang yang pertama yang mendirikan rumah di atas batu. Nah, saya berikan contoh ya, mengapa kalau orang taat itu lalu bisa ada badai, angin dan sebagainya tapi tetap teguh ya. Misalnya ya, saya berikan contoh pertama poin A ini. Tuhan menyuruh kita belajar firman-Nya. Nah, kalau kita menuruti hal ini dan belajar firman Tuhan dengan rajin dan tekun. Rajin dan tekun. Rajin sebentar tuh gampang. Tapi tekun tuh rajin yang terus menerus. Maka saudara kan banyak ngerti firman. Sehingga pada waktu serangan setan atau kesukaran datang, firman yang sudah kita pelajari itu akan sangat berguna. Untuk menghadapi dan bahkan mengatasi kesukaran ataupun serangan dari setan itu. Nah, sekarang misalnya wabah pandemi ini datang. Ini kesukaran yang luar biasa. Dan banyak orang stres, depresi. Jepang itu rekor bunuh diri, saudara. Betul-betul saya pikir gila. Gara-gara pandemi ini. Sangat banyak orang bunuh diri. Depresi. Frustrasi. Tidak tahu mesti berbuat apa. Tapi akan berbeda kalau saudara sebelum pandemi sudah bertahun-tahun belajar firman, lalu ada pandemi, memang alami kesukaran. Dan memang saat-saat tertentu bisa masih merasa tertekan. Tapi tidak akan separah orang yang tidak ngerti firman. Beda sekali. Saya sendiri ada kadang-kadang rasa tertekan, tidak bisa pergi dan sebagainya. Tapi relatif tidak terlalu parah bagi saya. Memang siapa yang senang dikungkung di rumah terus. Tapi tetap, ya saya gunakan waktu untuk membuat khotbah seperti sekarang ini. Belajar firman, main Facebook, melayani melalui Facebook, dan sebagainya. Jadi saudara, tetap ada efek dari kesukaran itu. Tidak mungkin tidak, kita bukan Superman. Tapi kita akan, karena firman yang sudah banyak kita pelajari itu kita sangat berguna. Tahu menghadapinya bagaimana sehingga tidak akan goncang. Kita tetap bertahan. Tapi orang yang tidak mentaati perintah Tuhan untuk belajar firman ini, wabah datang, pandemi datang, problem ekonominya datang dan sebagainya. Maka pada waktu serangan itu semua datang, mereka tidak kuat sama sekali, hancur berantakan. Tidak akan heran kalau mereka jadi gila atau bunuh diri atau mundur total dari Tuhan. Atau melakukan hal-hal apapun yang buruk gara-gara mereka depresi dan frustasi. Ini contoh pertama. Contoh kedua, saudara.
Tuhan menyuruh kita hidup dalam kasih. Nah, kalau kita menuruti perintah ini, maka mestinya ada banyak orang yang juga mengasihi kita. Memang ada orang-orang yang betul-betul kesetanan itu ya. Kita mengasihi mereka dan mereka balas dengan kejahatan, itu ada. Tapi kebanyakan orang tidak seperti itu. Kalau mereka dalam problem kita tolong, mereka ada problem kita tolong, kita banyak nolong orang. Maka orang-orang itu mau tidak mau mengasihi kita dan dekat dengan kita. Sehingga pada waktu kesukaran datang, ya kalau orang-orang itu ada orang-orang yang tahu balas budi, mereka akan balas menolong kita atau menghibur kita. Sehingga kita kuat menghadapi kesukaran itu. Sebaliknya kalau kita tidak menuruti perintah untuk hidup dalam kasih ini, kita ada orang butuh pertolongan, kita bisa nolong, kita cuekin. Orang itu tahu lah. Apalagi tetangga atau teman dekat, kita malah menjauh. Ngajar orang ini bisa nolong, tidak mau nolong. Nah, lain kali kita yang suatu kali menghadapi kesukaran, orang itu juga tidak peduli. Dan tanpa bantuan dan hiburan sesama, kita berantakan semua. Memang saudara, hidup dalam kasih ini seringkali juga karena orang pengertian firman-Nya tidak ada, lalu mereka menganggap tindakan kasih kita sebagai tindakan yang buruk. Barusan saya terima WA, video, ada orang Kristen memberitakan Injil kepada orang beragama lain, dan orangnya marah-marah. Ini ada undang-undangnya, kamu bisa saya pidanakan, dan sebagainya. Pada saudara, orang Kristen memberitakan Injil itu tujuannya menyelamatkan orang lain. Kalaupun dia tidak mau percaya, tidak perlu marah, melihat motivasinya saja sebetulnya. Saya pernah diinjili orang Islam. Pada waktu debat terbuka, ada orang yang tanya jawab, yang injili saya. Dan saya betul-betul tidak marah. Dan dari hati terdalam, saya bicara kepada dia, dan saya katakan, saya betul-betul berterima kasih pada Bapak. Karena tujuannya yang saya lihat, motivasinya yang saya lihat, dia mau selamatkan saya. Kenapa saya mesti marah kepada dia? Cuma saya tidak percaya keselamatan yang dia beritakan. Tapi tidak usah ngamuk kan. Nah, saudara nginjil banyak. Ada banyak orang yang tidak ngerti, yang akan ngamuk. Ya sudah, kalau seperti itu terserah. Tapi kalau hidup dalam kasih, dalam urusan menolong orang seperti di sini ini, maka ya tetap ada orang-orang yang orang Kristen nolong itu tujuannya supaya kita tuh dijadikan Kristen. Dan memang ada orang Kristen yang seperti itu. Tidak boleh saudara ya. Kalau nolong orang ya nolong orang. Tapi pada saat yang sama memang penginjilan itu tugas kita yang diberikan oleh Tuhan. Jadi memang nolong dan juga menginjil, tapi karena mau menyelamatkan dan karena perintah Tuhan. Jadi saudara, ini dua contoh yang saya berikan menunjukkan bahwa memang kalau kita itu punya ketaatan, maka kita bisa kuat pada saat kesukaran atau serangan setan atau apapun yang tidak menyenangkan itu datang. Tapi kalau kita tidak punya ketaatan dan tidak punya perbuatan baik, maka kita bisa hancur berantakan pada waktu kesukaran itu datang. Sekarang kita lihat poin keempat, guna dari ketaatan atau perbuatan baik. Supaya kita makin mengerti tentang kebenaran. Makin mengerti firman Tuhan atau kebenaran. Mari kita lihat Yohanes 8, 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap dalam firman itu bukan saja tidak meninggalkan firman, tapi maksudnya belajar firman ya.
Maka kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang saya tekankan, yang saya berikan warna merah dan garis bawah ini. Kalau kamu tetap dalam firman, tetap percaya dan terus belajar, kamu akan mengetahui kebenaran. Mana bisa saudara mau tahu kebenaran kalau kita tidak mau belajar? Nah, repotnya ada banyak orang Kristen. Atau tidak rajin, atau rajin tapi tidak tekun. Belajar sebentar, berhenti. Bagaimana mau ngerti kebenaran? Jangan ngomong jemaat. Hamba Tuhan saja yang seperti itu banyak kok. Mayoritas bahkan menurut pandangan saya. Jarang sekali hamba Tuhan yang terus belajar. Setiap mau khotbah belajar dan sebagainya. Jarang sekali. Khotbah satu dibawa kemana-mana. Tidak apa-apa khotbah satu dibawa kemana-mana. Asal dalam khotbah-khotbah yang lain dia juga belajar. Tapi kalau alasannya karena dia malas persiapan. Lalu khotbah satu dibawa kemana-mana tidak pernah belajar. Maka biarpun dia pendeta sudah lulus sekolah teologi, dia tidak akan tahu kebenaran. Makanya saya tidak heran, saya melihat ada banyak sekali pendeta tidak peduli punya gelar doktor. Pengertian tentang firman Tuhan itu buruknya bukan main. Sangat buruk. Itu banyak. Nah, tapi kalau kita taat dalam firman, belajar firman, kita maju dalam pengertian akan kebenaran. Ya. Jadi tetap dalam firman itu percaya dan juga belajar dan juga mentaati. Makin taat, makin Tuhan berikan kita tambahan pengertian. Nah, itu akan terlihat mungkin lebih jelas di dalam ayat ini ya. 2 Petrus 1, 5-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab ini semua kan ketaatan ya. Kepada imanmu tambah kebajikan, ini kan taat kebajikan ya. Lalu ditambah lagi pengetahuan. Nah, belajar firman itu taat juga tuh. Nah, lalu penguasaan diri ini ketaatan juga. Lalu ketekunan ini ketaatan juga kan. Kesalehan ini ketaatan lagi. Jadi semua ini sebetulnya ketaatan. Nah, sekarang ayat 8-nya. Sebab apabila semuanya itu, ya semua ketaatan yang disebutkan tadi itu, ada padamu dengan berlimpah-limpah. Ya, betul-betul mati-matian taat di dalam segala hal. Maka ini janjinya dia. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Pengenalan maju itu tidak bisa tanpa pengetahuan maju, saudara. Berarti kalau taat maka dijanjikan kita maju dalam pengertian. Dan karena maju dalam pengertian, maju dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Makin kenal Kristus. Kenal dan tahu itu beda ya. Saudara tahu. Tapi kenal itu beda. Saudara tahu Jokowi. Apa saudara kenal Jokowi? Kesukaannya, makanannya apa misalnya. Nah, saudara tahu dari mana? Nah, kalau saudara kenal, dekat memang sering pergi dengan dia, ya kan saudara tahu. Saudara bukan cuma tahu dia, saudara kenal dia. Kesenangannya apa, hal-hal apa yang menyenangkan dia, hal-hal apa yang membuat dia marah, dan sebagainya, hobinya apa. Saudara tahu semua. Itu kalau kenal. Nah, terhadap Kristus juga. Memang harus tahu. Tahu, baru bisa kenal. Kalau tidak tahu sama sekali, malah bisa kenal. Nah, kalau ketaatan kita itu memang berlimpah-limpah, makin kita taat, makin kita dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kalau kita tidak mau taat pada kebenaran yang sudah kita mengerti, maka Tuhan tidak akan menambah pengetahuan itu. Ini logis ya. Dikasih pengetahuan sama Tuhan. Soalnya tidak nurut.
Lah ya Tuhan pikirlah buat apa ditambahi saudara. Tapi kalau saudara diberi pengetahuan firman dan saudara taat, maka Tuhan akan menambah pengertian kita. Sebagai ilustrasi ya, kalau saudara memberikan makan anak atau binatang peliharaan apapun, kucing, anjing, apapun ya, maka kalau makanannya habis, baru saudara mungkin akan menambahnya. Nah kalau saya, anjing saya enggak saudara ya, makanannya habis enggak saya tambah. Soalnya saya piara anjing yang golongan, yang bacanya sebetulnya pah ya, tapi dibaca puh biasanya. Orang Indonesia di Indonesia kan ya. Puh ini rakusnya luar biasa. Diberi makan kapanpun enggak pernah nolak rasanya. Jadi kalau ditambah terus, wah ini jadi tambah gemuk, ini tambah cepat mati. Sekarang sudah gemuknya cukup parah sebetulnya, sehingga nahan-nahan. Tapi poin saya saudara, kalau makanan itu udah habis, atau tidak dimakan sama sekali, atau tidak dihabiskan, mungkinkah saudara akan memberikan tambahan makanan? Kadang-kadang anjing puh pun cerewet, makan itu terus. Dimakan ikannya tok, nasinya tidak dimakan sama dia. Nah sudah kalau seperti itu, tidak tak kasih makan apapun. Saya makan apapun dia selalu minta, tidak tak kasih. Biar lapar, paksa makan, habiskan yang tadi. Jadi jelas ya, makanannya tidak habis, tidak ditambah. Makanan habis itu baru memungkinkan ditambah. Kalau saudara dikasih firman sedikit, saudara tidak nurut. Tidak ada apa Tuhan berikan firman banyak. Sedikit saja tidak nurut kok. Tapi kalau saudara nurut yang sedikit, Tuhan akan berikan lebih banyak. Saya berikan contoh kedua, pada waktu seorang guru mengajar anak, katakanlah mengajar matematika. Kalau tambah kurang saja, anak itu belum bisa. Masa kan dia akan mengajar kali bagi, akar, pangkat berapa, dan sebagainya, atau aljabar tinggi, integral diferensial. Tidak mungkin, saudara. Kalau tambah kurang sudah bisa, bilangan sedikit, kecil-kecil, 1 digit, bisa tambah kurang. Coba dengan 2 digit. Coba dengan 3 digit. Bisa semua. Baru kali bagi. Itu pun 1 digit. Nah sudah bisa. Baru kali bagi 2 digit. Nah dan seterusnya. Naiknya kan pelan-pelan. Kan? Kalau yang sedikit belum bisa. Yang bawah belum bisa. Masa diajar yang tinggi. Firman Tuhan juga. Mengapa banyak orang tidak maju dalam pengertian firman? Karena mereka tidak punya ketaatan, Tuhan tidak nambah. Bisa alasan lain, bisa ya. Alasan lain, pengertian firmannya memang ngawur. Imannya berantakan, tidak karu-karuan, ya Tuhan tidak. Ya tentu saja tidak karu-karuan. Saudara. Kalau pengertian dasarnya sudah miring, ditambah terus sama Tuhan, tambah miring, saudara. Tapi itu juga pasti ada kesalahan dari dia. Dia belajar dari orang yang tidak karu-karuan. Tuhan sudah beritahu waspada terhadap nabi-nabi palsu, dia tidak waspada. Dia belajar dari seadanya pendeta, belajar dari seadanya nabi palsu. Nah yang seperti itu mau maju dalam firman ya tidak mungkin. Maju dalam kemiringan firman iya. Jadi saudara, memang kalau kita seperti dalam ayat ini ya, 2 Petrus 1 ayat 8 ya. Saya akan tunjukkan ayatnya, 2 Petrus 1. Ya, jadi di sini apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau taat dibuat menjadi giat, makin giat belajar dan makin berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah sekarang ayat selanjutnya ini kebalikannya saudara ya. Ayat 9. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, tidak punya ketaatan, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi ini kebalikannya. Kalau saudara tidak taat, tidak ada ketaatan, Tuhan buat saudara menjadi buta dan picik.
makin bodoh dalam urusan firman, makin sesat. Nah, dilanjutkan dalam ayat 10, karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya. Jadi saudara, taat itu penting. Membuat kita tuh makin mengerti tentang firman Tuhan. Kalau tidak ngerti firman, belum tentu karena dia bodoh, tapi seringkali karena dia tidak taat. Makin taat, makin ngerti firman. Makanya saya tidak percaya Ravi Zacharias itu banyak pengertian firman. Saya tonton khotbahnya itu untuk mengecek firmannya dia bagaimana. Dan saya lihat firmannya bagi saya firman amburadul, itu bukan firman khotbah. Apa model seperti itu? Saya sama sekali tidak habis pikir ada orang bilang khotbahnya dia bagus atau bukunya dia bagus. Saya tidak ngerti. Memang kalau buku saya tidak pernah baca. Tapi lihat khotbahnya seperti itu, saya sama sekali tidak percaya bukunya bagus. Kenapa orang seperti dia yang top dunia kok bisa pengertian firman tidak bagus? Ya saya sudah tadi katakan hidupnya seperti itu. Mana Tuhan mau kasih dia pengertian kebenaran? Tambah buta, tambah picik, tambah meninggalkan Injil. Wong bicara tentang bedanya Kristen dengan agama lain, ngomong filsafat apa tidak karu-karuan, tidak ada firman Tuhan aja, kacau balau. Saya saja dengarkan tidak ngerti kok. Omongan dia apa itu? Lah, ini buta dan picik. Tidak usah heran, karena dia tidak ada ketaatan. Tadi ayatnya sudah saya bacakan. Tuhan itu yang membuat tuh buta dan picik. Karena sudah tidak taat itu bahaya. Kita bisa disesatkan oleh Tuhan. Taat itu justru terhindar dari bahaya dalam hal itu. Kita makin maju dalam pengertian tentang kebenaran. Sekarang saya lanjutkan poin yang kelima. Guna dari ketaatan atau perbuatan baik. Itu menguatkan iman. Saudara, ini berhubungan sangat dekat dengan poin keempat tadi ya. Kalau saudara taat, maka Tuhan membuat saudara makin mengerti firman. Pengenalan Tuhan kepada Yesus itu tambah dan sebagainya. Nah itu kan mau tidak mau menguatkan iman saudara ya. Makin mengerti firman itu adalah makanan rohani kita. Maka ketaatan itu juga otomatis membuat kita dapat makanan dan itu menumbuhkan iman. Menjadi imannya lebih kuat. Dan tadi dikatakan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus itu bertambah. Kalau makin kenal makin percaya kan. Karena Yesus itu begitu suci. Makin kenal makin tahu kesucian dia. Makin kita percaya. Kalau dia brengsek ya kita tambah tidak percaya, makin kenal. Makin kenal makin tidak percaya. Tapi dia bukan orang brengsek. Dia orang yang suci. Makin kita kenal, makin kita percaya. Maka 4 dan 5 ini sangat berhubungan. Iman kita bertumbuh. Di samping itu ketaatan juga mendekatkan kita kepada Tuhan. Itu nanti kita bahas pada nomor 7 di bawah. Dan ini juga kalau kita dekat dengan Tuhan, itu menyebabkan kita tidak takut, tidak khawatir menghadapi apapun. Kalau saudara dekat dengan Tuhan dan saudara merasa Tuhan beserta saudara, betul-betul yakin Tuhan beserta saudara dalam keadaan apapun. Ada wabah ini, ada apapun, problem ekonomi atau apapun, saudara tidak akan takut, tidak akan khawatir. Mengapa kita takut atau khawatir? Kita tidak dekat dengan dia. Iman kita kurang kuat. Dan itu bisa karena kita kurang taat. Saya lanjutkan dengan nomor 6. Apa gunanya ketaatan atau perbuatan baik? Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan yang baik. Dan menyebabkan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kita dimanapun orang melihat kehidupan kita. Makin kita melayani, apalagi jadi pendeta dan sebagainya. Makin orang menyoroti kita. Mereka belum tentu mendengar khotbah kita. Tapi mereka menyoroti kehidupan kita. Nah kalau kehidupan kita berantakan. Kita menjadi saksi Tuhan yang buruk.
jadi batu sandungan. Tapi sebaliknya kalau kita taat, maka kita akan menjadi saksi Tuhan yang baik, membuat nama Tuhan dipermuliakan. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa karena orang di luar itu banyak yang tidak ngerti firman, atau bahkan punya kepercayaan agama lain yang berbeda dengan kita. Kita taat, mereka bisa anggap itu kejahatan. Seperti dalam kasus penginjilan itu ya. Marah mereka. Gak boleh nginjil pada orang yang sudah beragama lain. Mau dipidanakan. Padahal itu ketaatan, itu perbuatan baik. Dalam Kristen ditinjau dari Alkitab. Itu bisa membuat nama Tuhan dipermuliakan. Tapi karena mereka yang tidak ngerti firman, maka ketaatan kita dalam penginjilan bisa membuat kita kelihatan buruk di hadapan mereka. Persetan lah kalau seperti itu terjadi. Jangan berhenti nginjil hanya karena sudah dianggap jahat atau apapun. Tetap nginjil. Mari kita melihat ayat-ayat ini ya. Matius 5, 13-16. Ini ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lalu di sini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini mungkin maksudnya terakhir ini ya, kita disorot. Di atas gunung itu disorot ya. Lalu ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ayat 16 penekanan saya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hati-hati dengan ayat ini ya. Jangan lakukan perbuatan baik itu untuk tujuan pamer. Karena kalau kita masuk dalam Matius pasal 6, kita lihat ini ya, ayat 1. Ingat, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Memang ini terjemahnya salah, tapi ya biarlah ya. Pokoknya melakukan perbuatan baik ya di hadapan orang, tujuannya supaya dilihat mereka ini pamer. Saudara berbuat baik, pamer supaya dipuji orang. Nah, lalu berikan contoh. Ini ya, ayat 2. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya ya pujian itu. Upah dari Tuhan lagi tidak ada. Ayat 3, tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang berbuat tangan kananmu. Maksudnya pamer kepada orang terdekat pun jangan. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi. Nah tadi katanya terangmu bercahaya di depan orang. Sekarang sedekahmu tersembunyi. Nah lalu diberikan contoh kedua yaitu doa. Ya, doa dipamerkan, Matius 6 ayat 5, ayat 6. Ya. Lalu disambung dengan doa Bapa kami. Nah lalu ini contoh yang ketiga, kalau berpuasa. Jangan sengaja dibuat murung lalu supaya orang tanya ada apa? Oh aku sedang berpuasa. Nah, lalu dipuji gitu ya. Jadi memang di satu pihak Matius 6 ini mengatakan bahwa kita tidak boleh pamerkan perbuatan baik supaya dipuji orang. Tapi Matius 6-nya yang tadi Matius 5-nya yang tadi kita lihat ayat 16 tadi ini beda. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan bukannya dan memuji engkau. Ingat ya. Dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Kalau yang tadi pasal 6 itu tujuannya supaya kita dipuji. Kalau yang ini tujuannya supaya Tuhan dipermuliakan. Nah itu beda saudara. Kalau saudara berbuat baik dilihat orang dengan tujuan supaya Tuhan dipermuliakan. Nah itu ayat ini. Boleh, sak boleh-bolehnya. Tapi kalau saudara berbuat baik dipamerkan supaya saudara yang dipuji. Itu yang dilarang dalam Matius 6 tadi. Jadi bedakan dua hal ini.
Mari kita melihat ayat yang lain. Filipi 1, 10 dan 11. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi saudara, memang ketaatan kita membuat Tuhan itu dipermuliakan. Nanti kita akan lihat di sini ya. Dosa sebaliknya. Mari kita lihat satu ayat ini lagi. Wahyu 3:18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Saudara, memang hidup dalam dosa itu seringkali disebutkan dengan istilah seperti ini. Disimbolkan dengan telanjang sehingga memalukan. Saudara, memang dosa itu membuat Tuhan itu dipermalukan. Kita jadi batu sandungan. Wahyu 3:18 sudah kita baca di sini. Kita lihat Amsal 30 ayat 9 ya. Amsal 30:9. Mungkin mesti dibaca dari ayat 8 ya. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi orang ini tidak minta jadi kaya, tidak mau. Miskin juga jangan. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkamu dan berkata siapa Tuhan itu. Jadi sombong itu ya. Kalau kaya bisa jadi sombong lalu jadi tidak kenal Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi dia bilang, miskin jangan, nanti aku berdosa mencuri memalukan Tuhan. Tapi kaya juga tidak perlu, nanti aku jadi sombong, tidak tahu Tuhan. Ini jarang orang minta begini, semua orang minta jadi kaya. Ternyata yang penting itu cukup kan ya. Memang miskin sampai sukar makan itu repot juga. Yang penting itu kita cukup. Tidak usah serakah dalam minta saudara. Apalagi hal-hal yang jasmani. Ada orang yang sudah punya duit triliun tapi masih tetap mati-matian kejar duit. Saya tidak mengerti orang bodoh seperti itu. Buat apa? Dia tidak bisa menikmati duitnya malahan. Jadi poin saya di sini ayat 9b ini ya. Kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Seorang miskin pun jangan mencuri. Tetap percaya dan dia akan mencukupi saudara. Jadi saudara, dosa menyebabkan Tuhan dipermalukan. Pasti. Dinista. Kekristenan juga dinista. Agama kita seluruhnya. Gereja dipermalukan semua. Kita jadi batu sandungan. Tapi sebaliknya saudara, ketaatan atau kesucian hidup menyebabkan Tuhan dipermuliakan. Kalau dalam wabah seperti ini, semua orang kan ngomel ya. Bersungut-sungut, marah dan sebagainya. Kalau kita bisa kelihatan ceria di hadapan umum, bukan dibuat-buat, bukan munafik ya. Tapi betul-betul ceria karena kita beriman. Kita bisa memuliakan Tuhan dan sebagainya. Orang-orang tuh heran. Ada apa orang Kristen kok bisa seperti ini ya? Aku sumpah loh, kena wabah, kena problem ekonomi. Dia kok bisa? Dia juga kena loh. Kok bisa dia tetap bersuka cita? Nah mereka akan tanya kepada kita apa rahasianya. Nah kita dalam hal seperti itu ada kesempatan untuk Injil. Beritakan Injil. Aku percaya Kristus. Dosa aku sudah diampuni. Kalaupun aku kena COVID, mati aku masuk surga kok. Dan di samping itu kalau aku hidup, Tuhan janji akan cukupi aku.
Tidak mungkin aku sampai mati kelaparan, tidak bakal. Mati karena COVID bisa, mati kelaparan tidak bisa. Tunjukkan ayatnya. Dan perlu diingat ya, kemuliaan Tuhan itu harus menjadi tujuan hidup saudara atau tujuan hidup setiap orang. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 31. Ayat ini luar biasa penting. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, dia tidak berkata jika engkau berbakti, jika engkau melayani, jika engkau memberi persembahan, jika engkau memberitakan Injil. Dia bicarakan hal-hal yang sehari-hari dan sederhana. Makan, minum, bahkan tidur. Tidur atau tidak tidur. Atau lakukan sesuatu yang lain, atau tidak lakukan. Lakukan atau tidak lakukan itu mesti milih yang mana. Milihlah yang manapun yang bisa lebih memuliakan Allah. Kalau tidur itu bisa memuliakan Allah, tidurlah. Kalau tidak tidur itu memuliakan Allah. Misalnya nginjili orang, melekan, tidak tidur, memuliakan Allah, tidak apa-apa. Tapi kalau hari Sabtu sudah melekan, tidak tidur. Besoknya hari kebaktian, lalu kebaktian sama ngantuk-ngantuk, itu tidak memuliakan Allah. Tindakan yang sama bisa memuliakan, bisa tidak memuliakan, tergantung sikonnya bagaimana. Makan. Kalau makannya ngawur sehingga kesehatan berantakan, maka itu tidak memuliakan Tuhan. Berusaha makan makanan yang sehat. Dan juga berapa banyaknya itu perlu diperhitungkan supaya tidak jadi gemuk lalu menjadi ya sumber penyakit dari gemuk itu. Jadi makan makanan sehat dan secukupnya supaya ya kalau kurus juga buruk, gemuk juga buruk, underweight dan overweight sama buruknya. Mungkin lebih buruk overweight kalau dibandingkan, tapi underweight tidak bagusan untuk kesehatan kita. Juga jika engkau minum itu jangan cari yang enak, saudara. Dulu saya cari enak, dulu. Sebelum saya ngerti tentang kesehatan dan sebagainya. Minum Coca-Cola, minum Sprite. Setelah tahu bahwa itu gulanya luar biasa banyak dan gula itu buruk sekali untuk kesehatan kita. Saya sudah luar biasa lama, tidak tahu berapa puluh tahun saya tidak pernah minum itu. Tidak mau lagi. Karena saya diberi oleh teman saya orange juice, dikasih diam-diam mau tidak minta di fitness, saya tahu dibeli, dikasihkan. Saya lihat gila kadar gulanya tidak lebih sedikit dari Coca-Cola. Satu botol kecil tidak tahu besar itu gulanya 40 gram. Perhatikan saudara, makanan dan minuman. Saya sekarang itu hampir selalu minum air putih. Titik. Makan boleh mewah, minumnya air putih. Itu yang menurut saya paling sehat. Nah kalau ada degan boleh, tetapi ya gulanya sedikit saja atau tidak pakai gula. Degan itu bagus air degan. Tapi kalau dikasih gula banyak, ya berdoa makan es campur dan sebagainya ya gula itu. Gula itu makan sesedikit mungkin, saudara, itu buruk luar biasa. Garam juga. Jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak garam, makin sedikit makin baik. Jadi kalau dulu saya makan sembarangan, minum sembarangan. Dulu tuh waktu saya umur 40-an, saudara ya. Kalau pagi saya biasa nggak makan, cuma minum kopi. Siang saya makan normal, cuma 1 piring, lalu saya fitness. Habis fitness, malamnya balas dendam. Makan malam dulu itu saya waktu umur 40-an saya bisa 4-5 piring nasinya. Masih ditambahi lauknya. Saya itu senang makan lauk banyak, senang daging dan sebagainya. Tidak heran saudara, olahraga berat pun. Kayak waktu itu olahraga berat saudara.
kolesterol saya tinggi, trigliserid saya tinggi, saya kena fatty liver. Karena nasi yang begitu banyak itu. Pasti juga punya andil sehingga belakangan pada umur 60-an ke atas saya kena diabetes. Belakangan lalu diet keto, buang seadanya karbohidrat. Ya turun dia diabetesnya. Nyaris hilang tempo hari itu. Ya sudah 2 tahun saya tidak pernah ngecek, tidak tahu lagi sekarang gimana. Ya makan enak kadang-kadang itu boleh saudara. Tapi kalau terus-terusan makan enak dan berlebihan, itu tidak memuliakan Allah. Merusak tubuh saudara, saya tidak bisa berguna untuk pelayanan. Dan itu merusak pelayanan dan itu tidak memuliakan Allah. Jadi makan minum pun perlu jaga. Tidur sudah saya kasihkan contoh tadi. Apapun yang mau kita lakukan, kita mesti lakukan untuk kemuliaan Allah. Nah sekarang pikir, kalau saya pergi ke gereja, apakah saya pergi untuk memuliakan Allah, ya atau tidak? Tidak banyak orang bahkan hamba Tuhan yang pergi ke gereja betul-betul tujuannya memuliakan Allah. Tidak banyak orang, bahkan pendeta, belajar firman betul-betul untuk kemuliaan Allah. Melayani apapun betul-betul untuk kemuliaan Allah. Memberikan persembahan betul-betul untuk kemuliaan Allah. Ada yang cuma kewajiban. Harus, kalau enggak diberkati. Kalau enggak katanya dosa. Ya kasih persepuluhan. Saya kadang-kadang kepingin lebih kaya dari sekarang. Supaya saya bisa memberikan lebih banyak kepada Tuhan. Saya kepingin penghasilan lebih banyak supaya bisa memberikan lebih banyak kepada Tuhan. Kalau penghasilan sekarang saya memberi, ya terbatas. Kalau saya berikan lebih banyak lagi, tidak cukup untuk kebutuhan saya sehari-hari, tidak enak juga. Tetap saya berikan persepuluhan, saya beri. Tapi kalau penghasilan saya lebih, persepuluhannya akan lebih. Saya senang kalau itu terjadi. Kalau saya senang bisa memberi lebih banyak pada Tuhan, karena itu saya memang maksudkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, taat itu memuliakan Tuhan. Dosa memalukan Tuhan. Jadi berdasarkan ayat ini kita harus taat. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berhenti melakukan apa yang Tuhan larang. Tujuannya harus untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara, ketaatan itu membuat kita menjadi saksi yang baik dan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Ini fungsi ketaatan. Salah satu yang paling penting. Mengapa harus taat? Mengapa harus berbuat baik? Supaya Tuhan dipermuliakan. Dan kalau Tuhan dipermuliakan, lebih gampang bagi kita untuk memberitakan Injil. Sekarang kita masuk poin ke-7. Apa perlunya ketaatan untuk perbuatan baik? Menjaga persekutuan dengan Tuhan atau bahkan meningkatkan, memajukan persekutuan dengan Tuhan atau mendekatkan diri pada Tuhan. Memang saudara, pada waktu kita percaya Kristus kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Tadinya tidak ada persekutuan, biasanya putus hubungannya putus sebelum kita percaya. Pada waktu kita percaya Kristus menjadi pengantara, maka kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kita punya persekutuan. Nah, persekutuan ini tidak bisa rusak, hancur total itu tidak bisa. Tapi rusak dalam arti renggang bisa. Agak renggang lagi, agak dekat, itu bisa. Dan itu dipengaruhi oleh kita taat atau kita dosa. Kita tidak bisa putus hubungan lagi dengan Tuhan. Sekali sudah percaya, didamaikan, tidak bisa putus lagi. Tapi tetap hubungan dengan Tuhan itu bisa dekat atau jauh. Dan itu bisa terasa. Waktu dengar firman, betul-betul merasa Tuhan bicara. Dalam kebaktian saya merasakan kehadiran Tuhan. Dalam berdoa saya merasa kayaknya nyambung. Tapi kalau hidup dalam dosa, doa itu terasa kosong. Ya. Kayaknya ada langitnya tertutup belak. Saya kayaknya ngomong, asal ngomong, tidak ngomong dengan siapa-siapa. Dan orang yang khotbah juga bisa merasakan. Waktu khotbah itu beda, saudara.
Kita merasakan kita diurapi dalam berkhotbah. Tapi kalau sedang hidup dalam dosa, kita merasa kita ngomong itu betul-betul dari diri kita sendiri. Tidak ada Tuhan yang memberikan kata-kata pengurapan dan bahkan itu tidak ada. Jujur ada, dalam belajar firman, dalam mendengar firman, dalam berdoa, dalam melayani, memberitakan firman, itu bisa dirasakan kita tuh dekat dengan dia atau jauh dari dia. Mari kita melihat ayat ini ya. Yesaya 59 ayat 2. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat ini menunjukkan bahwa dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Dan sebaliknya kekudusan mendekatkan kita pada Tuhan. Memang tidak bisa berusaha kudus tanpa percaya dulu ya. Berusaha kudusnya juga tidak bakal berhasil. Mau kudus percaya Yesus dulu. Baru berusaha kudus. Berusaha kudus tanpa percaya Kristus. Itu omong kosong. Jadi saudara, sekalipun dengan percaya Yesus kita sudah punya hubungan atau persekutuan dengan Tuhan. Tapi itu bisa mendekat atau membaik, merenggang atau memburuk dan sebagainya. Kalau kita banyak berbuat dosa, apalagi kalau dosanya itu disengaja dan dengan sikap tegar tengkuk, maka hubungan kita dengan Tuhan akan merenggang atau memburuk. Sebaliknya, kalau kita mentaati Tuhan, menyucikan diri, maka hubungan kita dengan Tuhan akan mendekat atau membaik. Ini semua karena Tuhan itu adalah Tuhan yang suci. Tidak peduli saudara anaknya. Kalau saudara kotor, nah coba saudara sendiri dengan anak saudara ya. Saudara cinta anak saudara kan? Kalau saudara punya anak, saudara cinta. Kalau anak itu baru mainan di luar karena penuh lumpur, apakah saudara rangkul? Tetap saudara mengasihi, tapi karena dia kotor, jangan dekat, mandi dulu. Kan gitu kan? Nah Tuhan suci. Kita penuh lumpur dosa. Ya tidak mau, jangan dekat dulu. Sucikan dirimu. Minta ampun dulu. Bertobat dari dosamu. Baru datang kepadaku. Jadi saudara. Saudara kepingin merasakan damai sukacita. Itu hanya terjadi kalau saudara dekat dengan Tuhan. Dan ini terjadi karena adanya ketaatan. Makin taat, makin dekat. Makin dekat, makin taat, makin merasakan dimanapun merasakan Tuhan hadir. Dan ini yang memberikan damai. Dan ini yang saya bahas di dalam poin ke-8 dari berhubungan. Taat, perbuatan baik, memberikan damai atau menambah damai sampai berlimpah-limpah. Karena persekutuan makin dekat, maka makin damai. Sukacitanya juga makin sukacita. Damai dan sukacita itu biasanya sangat dekat. Ayat ini menunjukkan hal itu. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Memperhatikan itu bukan cuma dipandangnya, diperhatikan, dipelototi, bukan hanya itu ya. Tapi maksudnya dipelajari dan ditaati tentu saja. Sekarang dia janjikan ini. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi damainya itu berlimpah-limpah. Yang namanya hati sumpek, hati kosong, gelisah, khawatir, takut, panik. Itu tidak ada, hilang semua saudara. Itu ada kalau kita berbuat dosa. Kita perhatikan Adam dan Hawa ya. Tadinya tidak ada dosa kan. Diciptakan dalam keadaan suci. Persekutuan bagus dengan Tuhan, mereka damai. Tapi begitu dosa, damainya bubar. Mereka takut, mereka malu karena telanjang dan sebagainya. Allah datang, mereka sembunyi. Nah sebaliknya sekarang kita harus percaya Kristus, kita taat. Makin kita taat, makin banjir damai sejahtera dan sukacita. Makin kita tidak taat, makin sumpeknya, gelisahnya, dan sebagainya muncul semua lagi. Ya saudara, memang pada waktu kita percaya Yesus, kita diberi damai.
Tapi damai ini bisa hancur total kalau kita berbuat dosa, apalagi sengaja dan tegar tengkuk. Hancurnya damai itu merupakan ajaran Tuhan. Supaya kita kembali kepada Dia dan bertobat. Sebaliknya, saudara, kalau kita mentaati Tuhan dan menyucikan diri, damai itu akan makin lama makin berlimpah. Saudara, saya pernah mengalami sesuatu yang buruk. Pada waktu saya masih calon hamba Tuhan. Saya ada di Malang dan saya jadi guru agama. Saya pinjam catatan murid saya. Saya ngajar itu, dia nyatet, saya pinjam, saya bawa ke fotokopi. Nah, fotokopi itu janji jam sekian ternyata belum selesai. Sudah gitu bukunya diberikan kepada saya, itu saya lihat bukunya itu kok rusak. Bagian mukanya dan bagian belakangnya cuma ada mukanya, belakangnya tidak ada. Saya pikir dia yang merusak, saya ngamuk, saudara. Karena saya minjem bukunya orang, ini dirusak. Saya ngamuk. Pemiliknya ngamuk juga. Pemiliknya lebih tinggi dari saya, tingginya kira-kira 180. Lebih besar, lebih tinggi. Tapi saya petinju, saya tidak takut tukaran sama orang gede. Saya tantang dia keluar. Udah berhadapan tapi dia tidak berani. Tapi lalu saya tahu dari murid saya bahwa buku yang saya pinjam dari dia itu memang seperti itu, bukan dirusakkan. Jadi saya merasa saya salah. Pada waktu saya merasa saya salah, saya betul-betul rasanya dengar Tuhan itu bicara dalam hati saya. Kamu harus minta maaf kepada orang itu. Saya langsung bilang, enggak Tuhan, enggak mau minta maaf. Mari gegeran mau berantem kok minta maaf, gengsi lah. Tahu apa yang terjadi? Tuhan buat saya gelisah, enggak karu-karuan. Makan apapun yang enak enggak bisa menikmati, tidur pun enggak bisa nikmati. Bahkan besoknya itu saya pergi ke kolam renang, waktu kan di Malang ya. Saya pergi ke Sengkaleng sana, kolam renang dengan teman-teman. Mestinya senang, enggak bisa, gelisah, enggak karu-karuan. Wah, kacau, enggak karu-karuan, enggak pernah seperti itu. Seumur hidup ya, setelah saya percaya itu, seumur hidup saya enggak pernah mengalami seperti itu. Sesumpah itu enggak pernah. Saya cuma bisa tahan 36 jam. Lalu saya berdoa pada Tuhan, ya Tuhan aku nurut lah. Aku mau minta maaf. Belum minta maaf ya, tapi saya sudah putuskan saya akan minta maaf dan saya sampaikan kepada Tuhan dalam doa. Tuhan tahu pasti saya tidak sampaikan, dia tahu juga. Hati saya langsung damai lagi. Belum minta maaf saya sudah damai. Dan besoknya saya cari keterangan, pergi ke tempat fotokopi itu. Saya balik ke tempat fotokopi itu saat itu sore ya. Saya balik ke sana, tutup ternyata. Dan saya tanya orang-orang yang ada di sana. Ini rumahnya pemiliknya di mana? Diberitahu rumahnya, alamatnya di sini. Besoknya pagi-pagi saya datangi alamatnya. Lalu yang muncul kokonya, saudara. Jangan berantem apa? Saya bilang, enggak, saya bukan mau berantem, saya mau berdamai. Oh ya, sudah begitu. Jadi tunggu berapa menit atau berapa, lalu adiknya yang kemarin mau berantem dengan saya keluar. Dan ya sudah berdamai dan sebagainya. Beres dah. Ya saudara, kalau kita
tahu Tuhan minta hal tertentu dari kita, kita sengaja dengan sikap tegar, tengkuk, nolak, lama itu bisa hancur lebur, bahkan sumpeknya itu lebih sumpek dari orang yang belum percaya Kristus. Itu bisa. Itu ajaran. Tapi ya gampang, tinggal kita bertobat. Mau tobat apa enggak? Mau seperti Yunus? Enggak bisa, saudara. Kita mau berantem sama Tuhan kasarnya. Enggak mungkin menang, enggak? Kalau itu terjadi, bertobatlah. Karena yang ke-9, saudara. Apa gunanya kita taat atau berbuat baik? Supaya Tuhan lebih memakai kita dalam pelayanan kita. Mari kita lihat 2 Timotius 2, 20 dan 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi perabot yang bagus, ada perabot yang buruk. Nah ini ya perabot yang bagus, emas perak. Dipakai untuk maksud yang mulia dan sebagainya. Nah itu seorang yang menyucikan dirinya. Itu perabot untuk maksud yang mulia. Tapi kalau dari yang kayu dan tanah ini untuk maksud yang kurang mulia. Saudara, ada satu ekstrem yang harus dihindari, yaitu mengatakan bahwa kita harus suci dulu baru bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau ini benar, maka Tuhan tidak bisa memakai manusia manapun. Dia cuma bisa memakai malaikat dan Yesus sendiri untuk melayani dia. Karena tidak ada manusia yang suci. Jadi mau suci baru bisa pelayanan itu omong kosong, dan itu alasan atau dalih yang seringkali dipakai oleh orang hanya untuk menghindari pelayanan. Dia minta pelayanan, aduh aku masih jelek, terlalu banyak dosa, jangan aku orang lain saja. Alasan saja lah, kalau tidak mau pelayanan bilang tidak mau. Ingat, tidak pelayanan itu dosa. Kalau kamu mau sucikan diri, salah satunya pelayanan lah. Tapi sambil pelayanan, sambil berusaha sucikan diri yang lain dalam hal yang lain. Jadi ekstrem sebaliknya adalah mengatakan tidak jadi soal kita dosa atau tidak dosa. Pelihara saja dosanya, tidak apa-apa. Tuhan tetap mau pakai kita. Ini jelas juga salah. Jadi saudara, dua ekstrem sama-sama mesti dihindari. Yang benar adalah Tuhan memang mau memakai orang berdosa dalam alat pelayanan sebagai alatnya. Tapi makin orang itu menyucikan dirinya, makin Tuhan memakai atau memberkati pelayanannya. Dan ingat ya, pelayanan kita tuh dipakai oleh Tuhan, diberkati, itu seringkali tidak kelihatan. Jangan cuma lihat, jemaatnya banyak. Jemaatnya banyak kalau kambing semua, puluhan ribu kambing kumpul di gereja yang besar. Itu pendeta tidak dipakai Tuhan, dia dipakai setan. Mengumpulkan kambing. Jadi hanya jemaat banyak, jemaat sedikit itu bukan bukti pelayanannya berhasil atau diberkati atau tidak diberkati, bukan. Seringkali sukar untuk terlihat. Tapi yang pasti Tuhan lebih memberkati kalau orang pelayan Tuhan itu makin menyucikan dirinya. Dan sebaliknya kurang memberkati kalau pelayan itu kurang menyucikan dirinya. Jadi semua pelayan Tuhan khususnya dalam hal ini berusaha mati-matian menyucikan diri. Apakah saudara cuma jadi chairman? Apakah saudara cuma jadi guru sekolah minggu? Apakah penginjil pribadi? Atau pelayan Tuhan dalam hal apapun, khususnya pendeta, pengkhotbah, harus makin menyucikan diri supaya makin dipakai Tuhan. Dan sekarang alasan yang terakhir, yang ke-10, mengapa harus menyucikan diri atau berbuat baik, mentaati Tuhan dan sebagainya, agar kita mendapat tempat yang tinggi di surga. Matius 5:19, kan itu siapa yang meniadakan
Salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian pada orang lain. Dari salah satu hukum Taurat yang paling kecil dibuang, tak digubris. Tentu maksudnya hukum moral ya, bukan hukum seremonial. Karena itu memang hukum seremonial memang semua dibuang. Sunat, larangan makan dan pakai itu memang semua dibuang. Tapi hukum moral yang paling kecil saja dia buang. Dia tidak hiraukan, apalagi yang mengajarkan demikian pada orang lain. Dia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi sekarang sebaliknya, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Dia saudara, tidak ngobres firman. Ini bahaya. Hati-hati tidak ngobres firman, apakah itu demi gengsi atau apapun. So bisa-bisa dapat tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi tunduk pada firman dan betul-betul peduli firman Tuhan yang manapun dan mengajarkan kepada orang lain dan berusaha mentaati, kita dapat tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Saudara, baik surga maupun neraka itu ada tingkatnya ya. Jangan anggap surga dan neraka itu seperti masyarakat komunis yang tidak ada tingkat-tingkatnya. Ayat tadi ada tingkat tinggi, ada tempat tinggi, tempat rendah kok. Sudah jelas itu salah satu dasarnya. Dan neraka juga pasti ada hukuman lebih berat, ada hukuman lebih ringan. Memang kalau masuk ke surganya, masuknya hanya karena beriman atau tidak. Tapi tempat atau tingkatan atau pahala kita di surga itu ditentukan ketaatan kita. Makin taat, makin tinggi tempat kita di surga, makin taat, makin tinggi pahalanya. Tapi perlu juga diingat bahwa dalam kita mentaati Tuhan, kita tidak boleh mempunyai motivasi supaya dapat tempat tinggi di surga. Supaya dapat pahala yang besar di surga. Tidak boleh. Itu menjadikan motivasinya itu berdosa. Ini ketaatan yang pamrih. Maka ini bukan ketaatan. Jadi ingat ya, ketaatan yang murni memang betul-betul karena taat, karena kasih dan sebagainya, itu dapat pahala. Tapi kalau kita taat supaya dapat pahala, saudara makin tidak dapat. Malah tidak dapat. Karena itu menjadi bukan ketaatan. Taat pamrih itu bukan ketaatan. Taat harus dasarnya kasih, tujuannya memuliakan Tuhan. Titik. Lain dari itu bukan ketaatan. Jadi saya sudah memberikan 10 manfaat dari ketaatan atau perbuatan baik. Memang kita tetap percaya sola fide, hanya iman. Kalau urusan selamat masuk surga, Tuhan hanya melihat beriman atau tidak beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak beriman, pokoknya neraka. Beriman, pokoknya surga. Tapi pahala di surga, tingkat di surga, tergantung ketaatan. Dan karena itu saudara, semua 10 hal ini menunjukkannya. Biarpun memang untuk masuk surga tidak perlu taat. Tapi manfaat dari ketaatan banyak ya, ini 10 hal ini. Karena saudara, apakah penting bagi kita untuk taat? Kalau ditanya seperti itu, saya tanya dulu. Kamu katakan penting untuk taat, penting untuk apa? Nah, kalau pentingnya untuk 10 hal ini ya memang penting. Tapi kalau untuk urusan masuk surga, tidak penting. Apakah perlu kita ke gereja supaya kita bisa masuk surga? Tidak perlu. Apakah perlu kita dibaptis supaya kita bisa masuk surga? Tidak perlu. Apakah perlu kita buang dosa apapun supaya kita bisa masuk surga? Tidak perlu. Apakah perlu kita taat dalam hal apapun supaya masuk surga? Tidak perlu. Untuk masuk surga hanya iman. Titik. Tidak boleh tambah apapun. Tapi tetap manfaat dari perbuatan baik itu ada, bukan untuk keselamatan untuk masuk surga, ya 10 hal ini. Maukah berusaha mati-matian untuk taat? Tuhan memberkati saudara.